Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pada hari ini? Berikut rangkumannya. Sidang Kabinet Paripurna pertama demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Pemerintah baru telah menyusun 17 program prioritas terpadu. Beberapa di antaranya adalah pemberantasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, serta penguatan pendidikan. Ini artinya pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus kerja. Ada pula 8 program hasil terbaik cepat dan 3 di antaranya terkait langsung dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu perbaikan gizi rakyat, perbaikan kesehatan, serta membangun rumah sakit lengkap berkualitas di tiap kabupaten, serta membangun sekolah unggul di setiap kabupaten dan merenovasi sekolah. Sesuai mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi Bapak pendiri bangsa. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan, jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Bangsa Indonesia telah mencanangkan visi Indonesia Emas yang harus terwujud bertepatan dengan peringatan 1 abad kemerdekaan. Presiden Prabowo pun menegaskan pendidikan dan kesehatan adalah kunci kebangkitan suatu bangsa. Masyarakat sempat gaduh dengan narasi rendahnya skor PISA. Pasalnya, skor PISA dapat menjadi indikator kualitas SDM suatu bangsa. Dalam survei PISA termutakhir, Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara. Survei Angkatan Kerja Nasional 2023 menemukan 9,98 juta penduduk berusia 15 hingga 24 tahun berstatus NEET, yaitu Not in Education, Employment, or Training. Penyebabnya karena disabilitas, putus asa, kekurangan akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, dan kewajiban rumah tangga. Padahal 10 juta penduduk ini bagian dari generasi emas yang diharapkan membuat Indonesia menjadi bangsa maju. Namun mengatasi persoalan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Negarawan Surya Paloh mengingatkan, musuh besar bangsa adalah kemiskinan dan kebodohan. Kita tidak boleh semata-mata heavy terhadap pembangunan fisik dan meninggalkan pembangunan fisik. Sejatinya dia harus paralel. Ya pembangunan fisiknya, ya pembangunan moral. Kita sekarang harus jujur mengakuin potret sosial kehidupan kemasyarakatan kita itu bukan seperti apa yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang bangsa dulu dalam kehidupan keseharian kita hari ini. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam demokrasi ala Barat yang hanya menciptakan keadilan politik. Demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Bila tercipta keadilan sosial itulah, maka rakyat dapat melaksanakan demokrasi dengan sesungguhnya. Begitu pula pendapat Bung Hatta bahwa persamaan politik belum melahirkan keadilan tanpa persamaan ekonomi. Untuk keluar dari jerat kemiskinan, masyarakat butuh kerja layak yang disebut Bank Dunia sebagai middle class job. Pendidikan menjadi kunci untuk mendapat kerja layak di masa depan.
Dengan kerja layak, manusia dapat memenuhi kebutuhan utamanya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Organisasi Global Kerjasama dengan Pembangunan Ekonomi OECD pada tahun 2015 membuat pusat kajian mengenai kesempatan dan pemerataan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, ketimpangan aset, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi dampaknya. Pasalnya, kue pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata. Di dalam Indonesia Merdeka, kita melatih generasi muda menjadi kuat. Di dalam Indonesia Merdeka, kita menyehatkan rakyat. Di dalam Indonesia Merdeka, kita menyusun masyarakat yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Itulah visi Bung Karno saat berpidato pada 1 Juni 1945. Tujuan pembentukan Republik Indonesia diantaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bangsa yang cerdas merupakan modal utama menjadi bangsa yang sejahtera. Dan hanya manusia sehat yang dapat menjadi cerdas. Dalam sidang Kabinet Perdana, Presiden Prabowo menyatakan demokrasi yang sesungguhnya adalah memberikan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang memadai. Menurut Presiden, pendidikan dan kesehatan adalah kunci kebangkitan suatu bangsa. Peraih Nobel Ekonomi Gary Becker menggagas teori human capital, yaitu pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan pendidikan sebagai alat produksi. Artinya investasi pada SDM akan meningkatkan produksi. Teori pertumbuhan ekonomi kontemporer juga melihat human capital sebagai faktor penting. Berbagai penelitian menemukan relevansi pendidikan terhadap kesejahteraan. Bangsa sehat, cerdas, dan sejahtera adalah tema diskusi pada pekan ini. Dan sudah hadir narasumber kami di studio. Yang pertama adalah Menko PMK, Bapak Pratikno. Selamat malam, Pak Pratikno. Malam. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Visi Negarawan. Terima kasih. Dan juga turut hadir bersama kami Ketua Dewan Guru Besar FEB UI dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Profesor Bambang Brojonegoro, PhD. Selamat malam, Prof. Bambang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya sudah hadir bersama kami di Visi Negarawan. Dan juga sudah hadir bersama kami Rektor IPB, Profesor Dr. Arief Satria. Prof. Arief, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah. Baik, Mas. Baik, kita akan membahas lebih jauh lagi terkait dengan tema Visi Negarawan pada hari ini, yaitu bangsa sehat, cerdas, dan sejahtera. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita kembali akan berdiskusi terkait dengan tema Visi Negarawan hari ini, yaitu bangsa sehat, cerdas, dan sejahtera. Saya akan langsung ke Pak Pratikno. Yang jelas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar ini Pak. Dalam menyelaraskan program, 17 program begitu ya, untuk mencapai visi Asta Cita. Ini yang menjadi fundamental di sini seperti apa Pak Pratikno? Ya memang tadi seperti dikatakan ya bahwa kita butuh SDM yang unggul. SDM unggul itu ya sehat jasmani, sehat rohani itu pertama. Yang kedua tentu saja pendidikan tinggi, pendidikan baik, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan juga keterampilan. Dan yang ketiga adalah relevansi. Jadi karena dunia cepat berubah, tentu saja kita butuh juga bahwa pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi juga berubah. Tapi SDM di Indonesia ini kan rentangnya banyak ya. Saya sering mengibaratkan seperti kereta api yang panjang. Ada yang di depan, tapi ada yang di belakang. Yang di depan itu bicara mengenai penguasaan iptek yang tinggi, bahwa kita harus berkompetisi di tingkat global, ya penguasaan teknologi, misalnya teknologi terbaru, misalnya contohnya AI misalnya ya, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kita ini, SDM kita ini juga kereta api panjang ini ada yang di belakang. Misalnya permasalahan stunting harus kita pecahkan. Stunting kita itu masih sekitar 20% lah, masih menunggu survei. Sangat tinggi ya? Masih tinggi, tapi sudah turun drastis. Beliau, Prof. Bambang waktu Kepala Bappenas dulu masih
30-an% lebih. Ini sekarang sudah 20-an%. Kita masih menunggu survei yang terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita juga masih menghadapi problema sangat fundamental, misalnya adalah TBC. Ya, penyandang TBC kita cukup tinggi. Di tahun Oktober 2024 ini 1.100.000-an ya, masih cukup tinggi. Kita tertinggi kedua di dunia. Jadi poin saya, kita ini rangkaian ini panjang sekali. Ada yang sudah advance gitu, bicara mengenai global competition, tapi ada yang very basic mengenai kesehatan, mengenai contohnya stunting, kurang gizi, TBC dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus menyelesaikannya bersama-sama, tentu saja, karena kalau kesehatan itu nggak selesai, kesehatan itu veto. Berapapun kita mampu untuk setinggi apapun kita menguasai ilmu pengetahuan teknologi, kalau nggak sehat kan jadinya nol juga. Ya. Kalau saya sebagai dosen sering mengatakan kalau IP Anda, indeks prestasi Anda 4 kali, tapi Anda sakit ya 4 kali 0 sampai dengan 0, begitulah. Jadi ini kereta api panjang ini bagaimana agar yang di depan mampu menarik yang di belakang untuk sama-sama maju sebagai sebuah bangsa. Jadi tantangannya ini lebih ke pemerataan nanti ke depan. Pemerataan satu hal ya, karena kan memang masalah fundamental kita di bawah kan memang bagaimana membuat akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan menjadi merata. Jadi misalnya programnya Pak Presiden Prabowo kan misalnya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ini salah satu pelayanan kesehatan merata, pembangunan rumah sakit kabupaten di seluruh Indonesia. Misalnya. Terus kemudian juga renovasi sekolah, ya, sekolah unggulan. Jadi memang pemerataan itu satu hal. Tetapi bagaimana yang merata di bawah melayani basic pelayanan pendidikan dan kesehatan di level bawah ini bisa menjadi modal ketika ada lokomotif yang di depan. Jadi perguruan tinggi, para generasi muda yang beruntung, yang mengenyam pendidikan tinggi, bagaimana dia berkontribusi untuk menarik yang di belakang ini sama-sama maju sebagai sebuah kekuatan bangsa. Kalau tidak kan ini jalan sendiri-sendiri. Pemerintah sibuk melakukan pemerataan, sementara yang di depan ini jalan sendiri, tidak menggeret kemajuan kesejahteraan masyarakat. Baik, Prof. Bambang, Anda melihat hal yang sama seperti itu bahwa memang jaraknya cukup jauh antara gerbong kereta paling depan dan juga gerbong kereta paling belakang. Ini sebenarnya tantangannya ada di mana, Prof. Bambang? Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan barangkali kita kurang menekankan pada fokus pembangunan sumber daya manusia sebagai awal atau modal untuk menjadi negara maju. Ya, kebetulan waktu tahun 2017-2018 ketika saya di Bappenas, kita memang diminta menyusun visi Indonesia 2045. Ya, itu bagian dari rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua. Nah, di situ tentunya kita harus punya cita-cita menjadi negara maju. Nah, ketika kita ingin menjadi negara maju, kita sudah sepakat melihat contoh negara-negara lain yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Contohnya yang paling nyata adalah Korea Selatan. Kuncinya adalah pada sumber daya manusia. Nah, disitulah kemudian kita menemukan ternyata kita belum benar-benar membereskan isu-isu dasar di dalam pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Ya, contohnya tadi seperti katakan Pak Menko itu adalah mengenai stunting. Ya, karena sampai tahun 2017-2018 stunting itu tidak pernah menjadi pembicaraan yang diangkat ke masyarakat. Ya, seolah-olah itu adalah suatu istilah teknis yang hanya difahami misalnya oleh orang-orang di kesehatan. Padahal ternyata kalau kita pelajari mengenai stunting, itu adalah isu yang sifatnya kalau kami dari sisi kementerian melihatnya ini adalah lintas bidang, lintas kementerian. Tidak akan mungkin stunting dibereskan kalau itu hanya menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Jadi kita melihat di sini bahwa memang yang paling berat di Indonesia adalah bagaimana agar pembangunan sumber daya manusia itu lebih merata. Merata itu tidak hanya antar daerah, tapi juga yang paling challenging adalah antar kelompok pendapatan. Ya, karena ya kalau kita tadi bicara stunting, mayoritas yang menderita stunting itu ada di kelompok menengah dan terutama di kelompok bawah. Jadi mau nggak mau
ketika kita melakukan alokasi anggaran, membuat program, itu harus benar-benar bisa menyentuh sebanyak mungkin ya penduduk yang memang ada di kelompok tersebut, sehingga mereka bisa berkurang stuntingnya dan kemudian bisa menjadi bagian dari masyarakat yang sehat. Nah, saya kebetulan senang dengan sequence-nya, sehat, cerdas, sejahtera. Ya. Karena kita harus sehat dulu, baru kemudian kita berpikir untuk menjadi yang cerdas. Dan kalau kita bisa sehat dan cerdas, baru kita mulai berpikir bisa nggak kita sejahtera. Ya, jadi jelas sekali bahwa isu pemerataan kesehatan, pendidikan itu adalah kunci sebelum kita bicara mengenai Indonesia sebagai negara maju di 2045. Iya, Prof. Arief, ini soal kesehatan juga sangat menarik dan juga menjadi fokus perhatian dari semua pihak begitu ya. Harus diselesaikan secara bersama-sama, Prof. Arief. Tapi tadi soal gap yang memang cukup jauh begitu ya. Kalau istilah dari Pak Menko tadi gerbong paling depan dan juga gerbong paling belakang begitu. Ini sebenarnya bagaimana tantangan ke depan untuk setidaknya memperkecil jarak tadi atau memang bisa berjalan bersama-sama? Ya, kita kan 2030 puncak bonus demografi ya, dengan angka resiko ketergantungan 46,9%. Artinya apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak tahun 2050 nanti, dan itu akan menjadi beban pembangunan kalau kita tidak menyelesaikan isu SDM ini, baik isu kesehatan, isu pendidikan, dan juga isu kesejahteraan. Nah, kaitan dengan soal pendidikan, kita lihat misalnya indikator yang paling gampang IPM deh, Indeks Pembangunan Manusia. Ya. Di mana Indonesia ini kan urutannya ke 112 ya, kalau nggak salah. Dan ini kita nomor 5 di ASEAN. Kita masih ketinggalan dari Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura ya. Jadi sehingga kita fokus pada isu IPM ini. Dan salah satu isu IPM adalah soal pendidikan terkait dengan lamanya, rata-rata lama pendidikan. Kita masih 8,85 tahun. Artinya, kalau kita saat ini dengan wajib 9 tahun, ya sudah hampir mendekati ya rata-rata nasional, sudah saatnya kita sudah mulai kembali tegas menaikkan wajib belajar dari 9 tahun ke 12 tahun. Saya kira ini sebuah upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rata-rata usia pendidikan. Nah, kemudian berkaitan dengan soal kesehatan. Kesehatan ini saya kira terkait juga dengan isu pangan. Ya. Jadi kalau kita lihat data, 65% anak usia sekolah Indonesia ini tidak sarapan secara teratur. Ya, ini data dari Kementerian Kesehatan. Kemudian 41% pergi sekolah dengan perut kosong. Ini fakta, ini data dari Kementerian Kesehatan 2022, data baru. Artinya memang kebijakan makan bergizi gratis ini menjadi sebuah breakthrough menurut saya untuk menyelesaikan masalah yang sangat fundamental ya. Masalah kesehatan, masalah stunting, dan masalah kualitas manusia, karena apapun juga orang yang perutnya kosong, ini hasil survei di berbagai jurnal internasional, ketika sekolah maka kemampuan matematikanya relatif menurun, konsentrasinya rendah, kemudian kemampuan berpikirnya juga menurun. Ini sudah di berbagai jurnal internasional sudah dikupas dampak dari orang yang perut kosong pada saat sekolah. Jadi pada saat sekolah tidak sarapan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini menurut saya makan bergizi gratis bisa menjadi penggerak ya, menjadi prime mover untuk menyelesaikan masalah SDM di Indonesia, karena dampak dari stunting ini saya kira dampaknya nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ketika mereka-mereka ini sudah berusia produktif ya, usia 30-35, ketika mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas gizi yang baik hari ini, dampak fisik 20 tahun lagi, begitu pula juga dampak intelektual, kecerdasan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tidak mampu menyelesaikan hari ini, yang terjadi adalah mereka akan menjadi beban pembangunan di masa mendatang. Baik, tapi yang jelas program makan bergizi gratis ini memang harus tepat sasaran begitu ya? Oh ya, harus. Prof. Arief. Ya, baik, nanti kita akan membahas lagi terkait dengan tema kita pada hari ini dalam Visi Negarawan, Bangsa Sehat, Cerdas, dan Sejahtera. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Anda kembali lagi di Visi Negarawan, pemirsa. Kita masih berdiskusi dan di segmen kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi pemerataan dan juga peningkatan pendidikan yang berkualitas. Prof. Arief, tadi kita sempat singgung ya di segmen sebelumnya, di segmen 2 begitu, bahwa memang kesehatan adalah faktor penting. Harus sehat dulu, baru cerdas dan juga sejahtera begitu ya Prof. Arief. Tapi soal menerapkan strategi pemerataan dan juga peningkatan pendidikan yang berkualitas ini ke depan, yang paling krusial yang harus diperhatikan itu seperti apa, Prof? Ya, pertama masalah bicara pendidikan itu bicara 4 hal. 1 bicara kurikulum, 2 bicara sarana prasarana, 3 bicara soal sumber daya, berarti termasuk guru, dosen dan sebagainya. Yang keempat bicara relevansi. Jadi saya kira 4 isu itu yang menjadi isu kritis yang ada di Indonesia ini. Nah, termasuk yang kelima bicara akses, ya saya kira 5 hal yang penting. Nah, memang bicara pendidikan juga harus holistik, mulai mulai pendidikan PAUD ya, usia dini sampai pendidikan tinggi. Dan kita ini punya salah satu problem di Indonesia kan antara SMA dengan perguruan tinggi. Karena apa? Karena 3,7 juta lulusan SMA itu yang bisa diterima hanya 1,8. Artinya ada 1,9 juta orang yang tidak bisa terima di perguruan tinggi. Dan APK kita, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita ini kan 31,45. Sekarang mungkin sudah naik 32. Ini juga di ASEAN kita lebih rendah daripada Thailand yang sudah mencapai 49%, kemudian Malaysia 43, Filipina 35. Ya kita jangan bandingkan dengan Korea sudah 92 ya, Jepang 70 dan Singapura 92 dan sebagainya. Nah, poin penting adalah bagaimana meningkatkan akses bagi masyarakat lulusan SMA kepada pendidikan tinggi ini. Menurut saya penting untuk memetakan lulusan SMA seperti apa. Karena ada lulusan SMA yang pinter dan kaya. Itu saya kira nggak masalah. Yang kedua adalah pinter nggak kaya. Itulah pemerintah selama ini banyak program, beasiswa, KIP dan sebagainya. Ada lagi yang ketiga, kaya tapi tidak pintar, masih punya duit. Yang menjadi masalah adalah tidak kaya dan tidak pintar. Inilah jumlah yang menurut saya yang paling banyak mengapa mereka tidak bisa memasuki dunia pendidikan tinggi. Sehingga memang harus ada terobosan-terobosan seperti misalnya pendidikan vokasi, akademi komunitas 1 tahun, 2 tahun yang memang membekali para lulusan SMA dengan skill-skill spesifik yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, saya kira ini solusi yang, dan ini tidak bisa sendiri, pemerintah menurut saya perlu melibatkan swasta. Saya kira swasta program CSR-nya bisa mendorong ya program-program akademi komunitas D1, D2 ini, misalnya perusahaan sawit melakukan kegiatan pendidikan selama 1 tahun bagi masyarakat sekitar, begitu lulus diterima di mereka. Jadi sekarang pemerintah menurut saya bukan merupakan single aktor ya, perlu peran swasta juga dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah APK ini. Dan kemudian yang kedua, ya mau nggak mau kita harus mengakui Digital University menjadi solusi juga untuk meningkatkan APK. Kan nggak mungkin kita membangun kampus dengan fasilitas fisik yang seperti sekarang ini. Tapi dengan Digital University atau pendidikan jarak jauh, itu akan menjadi solusi untuk meningkatkan akses yang maksimal. Apalagi sekarang UT sekarang sudah membuktikan dengan pendidikan jarak jauh bisa punya mahasiswa 600.000, bayangkan. Bagaimana Pak Menko, sejauh ini koordinasi dengan pihak swasta? Ya, ini memang menjadi pekerjaan bersama kita ya. Jadi tapi saya ingin menekankan bahwa pendidikan ini kan bukan hanya masalah penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan relevansi juga tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Arief. Tapi juga pendidikan karakter ya. Misalnya contohnya sajalah kita harus kerja keras, disiplin, bisa bekerja sama, sopan santun, kemudian patriotisme. Ini contoh pendidikan yang juga harus penting. Nah, oleh karena itu saya ingin menekankan bahwa pendidikan, karena kan tadi saya katakan bahwa SDM yang unggul ini bukan hanya masalah sehat secara fisik, tapi juga sehat secara moral dan mental, gitu, secara karakter juga. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari banyak pihak. Bukan hanya tanggung jawab dari sekolah, tapi tanggung jawab dari keluarga, tanggung jawab dari masyarakat, juga tanggung jawab dari media ya. Jadi kan banyak masyarakat juga, anak-anak muda juga yang belajar banyak hal dari media, terutama media sosial. Jadi satu urusan pendidikan ini selain keterampilan, ya pengetahuan, penguasaan teknologi, relevansi, saya ingin menekankan mengenai karakter bangsa, jati diri bangsa,
soft skill. Soft skill. Yes, Oke. soft skill. Jadi soft skill, saya sering menyebutnya essential skill ya. Misalnya kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, leadership, managerial, itu kan menjadi kunci. Kemudian skill untuk belajar terus menghadapi perubahan yang tidak pernah berhenti. Ini juga sesuatu yang harus kita prioritaskan. Jadi saya menambahkan itu dari apa yang disampaikan oleh Prof. Arief, yang fundamental yang harus juga kita garap. Ya, tapi dengan kemajuan teknologi saat ini ya, Pak Menko, ini kan juga di satu sisi bisa melunturkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Nah ini kan bagaimana nilai-nilai karakter bangsa Indonesia? Apakah ke depan ini dengan banjirnya informasi, dengan meningkatnya teknologi sangat luar biasa begitu ya? Ini apakah nilai-nilai karakter bangsa Indonesia harus dibangun kembali atau bagaimana peran pemerintah juga untuk bisa atau mungkin bekerja sama begitu ya dengan teknologi-teknologi tadi untuk terus membangun karakter bangsa? Iya. Jadi sekali lagi peran keluarga, peran sekolah, peran masyarakat, terus tadi media, tapi juga penting adalah ekosistem. Ekosistem dalam artian begini ya, saya sering mengatakan begini, kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi Ika-nya kan harus difasilitasi. Misalnya sebagai satu contoh sajalah, di kampung ternyata nggak ada public space gitu kan. Jadi kan perlu ada public space untuk yang Bhinneka itu menjadi Ika, berinteraksi gitu ya, berinteraksi. Terus kemudian teknologi, kita juga bisa mendisiplinkan orang melalui rekayasa teknologi. Jadi contohnya gini aja deh, contohnya COVID. COVID itu bagaimana kita dengan inovasi teknologi yang namanya Peduli Lindungi, kita bisa mendisiplinkan orang untuk melakukan swab, mendisiplinkan orang kalau dia merasa sakit tidak bisa pergi dan seterusnya ya, mendisiplinkan orang kalau dia merasa bahwa dia akan menularkan virus, dia nggak pergi kemana-mana. Jadi saya ingin mengatakan itu ekosistem juga yang bisa dibangun, ekosistem untuk mendisiplinkan. Perkembangan teknologi membantu kita untuk membangun ekosistem untuk memperkuat karakter bangsa, kedisiplinan, kerja keras, toleransi. Jadi infrastruktur fisik, infrastruktur digital juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan itu. Jadi tidak semuanya berarti kemudian punya implikasi buruk. Justru yang buruk kita eliminir, tapi kita bisa optimalkan untuk kepentingan-kepentingan strategis bagi pengembangan SDM unggul. Baik, Prof. Bambang, tentunya akan ada banyak tantangan ke depan begitu ya dalam menyelaraskan program mencapai visi Asta Cita itu tadi, Prof. Bambang. Ini Anda melihat sejauh ini bagaimana pemerintah melakukan koordinasi antara pusat dan juga daerah begitu ya untuk terus mengawal visi Asta Cita? Ya, saya melihatnya kita harus clear dulu apa tujuan kita membangun sumber daya manusia. Ya, tentunya kita ingin sumber daya manusia yang nantinya berkontribusi pada pembangunan ekonomi kan. Kebetulan kan background saya ekonomi. Nah, kata kuncinya adalah produktivitas. Ya, nah kalau kita ingin menuju sumber daya manusia Indonesia yang punya produktivitas tinggi, dalam pandangan saya ada dua pendekatan yang di satu sisi bisa menguatkan pemerataan, ya, di sisi lain bisa mendorong produktivitasnya itu sendiri, ya. Dan itu kedua-duanya saling berkaitan. Yang pertama ini maksud saya adalah vokasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief. Tampaknya di kita ini wacana mengenai vokasi itu sebenarnya sudah banyak diungkapkan, tetapi kalau kita lihat di lapangannya belum menjadi yang namanya mainstream, belum menjadi arus utama. Terus terang kita harus pahami bahwa sebagian besar orang tua masih ingin anaknya itu masuk jalur akademik. Padahal jalur akademik itu kemudian ketika katakan sampai sarjana, tidak mudah mencari kerja yang bisa memberikan income yang cukup. Padahal kan tujuannya untuk sekolah setinggi mungkin adalah mendapatkan income yang cukup. Kenapa? Karena produktivitasnya tidak tercapai. Barangkali tidak harus semua ke akademik. Tapi sebagian itu akan lebih baik kalau dia berkembang dari jalur vokasi. Dan kalau jalur vokasi ini bisa difasilitasi dengan baik, itu akan meningkatkan angka partisipasi dari murid-murid di Indonesia untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan produktivitas tinggi, yang artinya upahnya pasti bagus. Artinya income-nya itu cukup dan bisa kan mengurangi kemiskinan. Ya. Nah, yang dari sisi kualitas, jalur akademik tadi
tampaknya kita memang harus agak strict, harus agak tegas dengan mengedepankan yang sering disebut sebagai STEM. Science, Technology, Engineering, Matematik. Boleh dikatakan kita nggak punya pilihan. Kita nggak bisa lagi bernego atau berdebat apakah STEM ini bisa ditunda atau dikurangi. Karena persaingan dunia saat ini seperti yang tadi dibahas oleh kita semua adalah persaingan teknologi digital. Teknologi digital hanya bisa kita capai atau kita bisa terlibat dalam persaingan kalau kita benar-benar menguasai yang STEM tadi di dalam sistem pendidikan kita dari pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Ya, jadi dengan mengkombinasikan atau fokus pada STEM dan vokasi, saya punya perasaan bahwa Indonesia akan bisa leapfrog, ya artinya bisa agak lompat naik ke atas supaya kita tadi tidak terjebak di kelas menengah. Ya, terus terang dari sejak saya di Bappenas, concern saya adalah ya jangan sampailah bangsa yang besar ini akhirnya menjadi bagian dari negara-negara yang terjebak dalam middle income trap gitu. Dan juga untuk meningkatkan IPM tadi ya, Prof. Arief ya, kita kan 5 besar tadi ya, Prof. Arief singgung di ASEAN 5 besar. Nomor 5 kita. Nomor 5 ya, artinya ini bagaimana kita bisa bersaing ke depan? Apakah memang seperti yang dikatakan oleh Prof. Bambang tadi? Ya memang ini adalah harus menjadi sebuah gerakan nasional, gerakan kolektif ya untuk menciptakan sebuah pendidikan holistik tadi. Jadi pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi dalam sebuah semangat baru untuk meningkatkan kualitas manusia kita untuk menuju Indonesia Emas. Jangan sampai mereka menjadi beban pembangunan. Nah, oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan menurut saya dari dasar, menengah dan juga tinggi saya kira juga harus menyatu. Mengapa? Karena soal APK tadi yang saya sampaikan itu juga tergantung dari kualitas pendidikan menengah. Kalau kualitas pendidikan menengahnya kurang mendukung, maka akan menjadi input buat pendidikan tinggi. Artinya output SMA adalah input buat pendidikan tinggi. Jadi kalau outputnya kualitas dari SMA sendiri tidak bagus, saya kira akan berdampak pada pendidikan tinggi. Sehingga sekali lagi itu holistik dan SMA tergantung SMP, SMP tergantung SD, SD tergantung taman kanak-kanak dan seterusnya. Ya, baik soal STEM tadi ya, menarik ya Pak Pratikno, mungkin ada yang ingin menambahkan tadi. Ya saya setuju ya, karena memang persaingan dunia, ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia ini juga didrive oleh STEM. Jadi penguasaan STEM ini menjadi sesuatu yang penting. Tetapi tidak berarti kemudian jadi science, technology, math dan engineering, science ya. Science, teknologi, engineering dan math dan matematika. Ini STEM ini prioritas. Sebagaimana juga ini kebijakan Bapak Presiden Prabowo juga STEM ini prioritas. Tapi tidak berarti kemudian yang lain menjadi tidak sepenuhnya relevan. Karena STEM pun harus kita lihat secara secara komprehensif. Maksud saya gini, misalnya kalau kita bicara mengenai teknologi digital misalnya, kan ada sisi ekonominya, kan ada sisi sosialnya juga, ada sisi kulturalnya juga gitu. Jadi maksud saya yang studi ilmu politik ya bisa politik STEM lah. Jadi kan banyak sekali isu-isu, misalnya contohnya teknologi digital itu sisi bisnisnya, sisi sosialnya, sisi politiknya kan juga sangat kompleks. Jadi saya sangat-sangat setuju kita harus fokus kepada STEM, tetapi juga ilmu lain harus melihat kepada STEM juga gitu. Jadi ilmu sosial misalnya juga perlu untuk melihat menjadi bagian dari pendukung bagaimana memperoleh nilai tambah bagi bangsa melalui STEM secara komprehensif gitu. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan tema kita pada hari ini, bangsa sehat, cerdas dan sejahtera. Tetaplah bersama kami dalam Visi Negarawan. Pemirsa, kembali lagi di Visi Negarawan, saya langsung ke Prof. Arief. Ini kalau kita bicara soal isu pangan ini kan kaitannya sangat erat ya dengan kesehatan. Tentunya mungkin setidaknya ada
3 isu prioritas terkait dengan pangan, atau seperti apa sekarang saat ini situasinya di Indonesia, Prof? Ya, saya kira isu ketersediaan pangan menjadi isu yang saya kira penting untuk terus diperhatikan ya. Karena itu bagian dari komponen Food Security Index, di mana kita untuk Food Security Index kita berada di urutan ke-63 dari 112 negara. Jadi kita masih harus terus meningkatkan kualitas dari pertama ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan juga dari aspek kualitas pangan itu sendiri dan juga keamanan pangan. Namun dalam ketersediaan pangan ini salah satu isu yang penting bukan semata-mata meningkatkan produksi, itu harus ya. Tapi juga adalah mengamankan dan mengurangi food loss and food waste. Jadi food loss and food waste Indonesia ini kalau menurut FAO kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Kita 300 kg per kapita per tahun. Karena dunia ini punya problem food loss and food waste. Sepertiga pangan dunia itu tergolong food loss and food waste yang nilainya sampai 750 miliar US dollar. Jadi artinya kalau kita bisa menekan food loss dan food waste ya, jadi kalau kita makan juga harus secukupnya, tidak ada sampah, kita juga menjaga panen juga benar-benar menggunakan teknologi modern supaya tidak tercecer ya, gabah dan sebagainya. Nah tapi artinya dengan kita menekan food loss dan food waste, ketersediaan pangan akan meningkat. Katakanlah misalnya food loss ya, kalau kita panen dengan alat modern, tadinya lossnya sampai 11%, bisa kita tekan menjadi 6%. Artinya meningkatkan ketersediaan pangan sampai 5%, hanya dari situ. Artinya nilai dari food loss and food waste kita ini sangat tinggi, bahkan dari hitung-hitungan Bappenas sampai 213 triliun rupiah per tahun ya, kalau kita mampu menekan itu. Dan itu bisa memberi makan sampai 125 juta orang. Jadi itu isu yang menurut saya harus benar-benar diperhatikan. Jadi sekali lagi ketersediaan pangan bukan soal semata-mata produksi, tapi menekan food loss and food waste ini harus juga diperhatikan. Baik, Prof. Bambang, apakah ini sudah menjadi concern dari pemerintah sejauh ini terkait dengan food loss dan juga food waste ini? Ya, sebenarnya soal food loss dan terutama food waste itu sudah banyak disadari oleh berbagai pihak karena konteks food waste misalkan itu kan menunjukkan adanya suatu ketidakadilan. Artinya ada pihak yang memang secara sengaja atau tidak sengaja itu menciptakan food waste. Tapi ada pihak di satu sisi yang mengalami kekurangan pangan. Ya. Nah, jadi kuncinya sekarang adalah memang perlu penekanan untuk katakan konsumsi, ya, pola konsumsi yang istilahnya bertanggung jawab. Jadi artinya ya mohon maaf kalau mengikuti suatu hasil survei mengenai food waste di Indonesia, salah satu penyebab atau yang menimbulkan food waste terbesar itu adalah pesta perkawinan. Ya. Karena dalam pesta perkawinan itu otomatis yang punya hajat itu menyediakan makanan untuk sejumlah tamu yang diundang dan ditambah kan karena mereka tidak mau kekurangan, tidak mau malu untuk kekurangan. Tapi di sisi lain ya yang datang itu kan tidak harus makan, ya mereka memilih ada yang makan sedikit atau bahkan tidak makan, sehingga terjadilah waste yang luar biasa, ya. Dan ini kita akumulasi dengan begitu banyaknya event menjadi yang tadi katakan Prof. Arief, kita nomor 2 terbesar di dunia. Nah, jadi kuncinya di sini kita perlu mengedepankan yang namanya konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya fokus kepada produksi, tapi bagaimana konsumsi itu bisa lebih ditahan sehingga kita lebih fokus kepada kualitas daripada sekedar kuantitas. Dan kemudian juga ya mungkin memang perlu perubahan budaya, ya perubahan sikap bahwa tidak ada yang salah dengan memberikan makanan yang terbatas untuk orang-orang yang sebenarnya sudah mampu untuk bisa mendapatkan makanan bergizi dan sebaiknya yang menjadi food waste itu nantinya bisa diarahkan untuk penekanan pada yang memang masih membutuhkan makanan tersebut. Ya, jadi kita benar-benar harus sadar itu bahwa di Indonesia itu food waste itu adalah salah satu isu besar. Ya, isu besar dan ini tentu kaitannya sangat erat nih ya, Pak Menko ini dengan pengembangan kesehatan dari masyarakat yang tentunya untuk menuju kecerdasan dan juga kesejahteraan, Pak. Iya, ini ada saya nambahkan satu lagi. Jadi selain makan secara bertanggung jawab ya tadi ya, tapi juga makan yang berkualitas. Jadi salah satu kunci dari mengapa program makan siang dan gratis di sekolah itu dilaksanakan. Satu memang kita ingin meningkatkan kualitas gizi bagi anak-anak.
Tapi juga yang lebih penting lagi jangka panjang ini adalah mentradisikan pola makan yang benar. Jadi jangan sampai kemudian kita anak-anak sudah terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang tidak bergizi, yang bergula tinggi, yang berlemak tinggi, atau juga bahkan sekali banyak rasa-rasa artifisial yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak. Dengan makan siang bergizi bagi anak-anak sekolah, itu kita juga melakukan edukasi, mentradisikan pola makan yang sehat. Jadi karena itu menjadi investasi jangka panjang yang juga sangat-sangat penting ini. Jangan sampai kemudian justru pola makan anak-anak itu menjadi investasi buruk bagi kesehatan dia di masa depan. Jadi saya ingin menekankan itu juga, bahwa kita juga harus sama-sama bagi kepentingan kesehatan, bagi kepentingan juga nanti kualitas SDM secara keseluruhan, adalah makan yang berkualitas. Makan yang berkualitas belum tentu mahal, justru barangkali malah murah, gitu kan? Direbus misalnya kan, justru makanan-makanan yang asli, apa itu, Prof. Arief ya? Real food lah, bukan olahan gitu misalnya kan, lebih murah mestinya kan. Jadi masak sendiri misalnya, itu kan tradisi-tradisi yang harus dikedepankan di dalam keluarga kita, antara lain melalui sekolah. Ya. Tapi juga kalau kita bicara soal permasalahan kesehatan ya, tadi Pak Arief, ini adalah masalah yang harus diatasi bersama. Banyak pekerjaan rumahnya. Dan ada 3 masalah di sini catatan saya, soal infrastruktur, lalu soal distribusi tenaga medis, pendanaan, ini juga sebenarnya masih menjadi akar permasalahan kesehatan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal tersebut, Pak Arief? Ya, saya kira kan masalah SDM itu masalahnya 1 akses pangan, 2 akses kesehatan, 3 akses pendidikan. Saya kira 3 hal ini yang menjadi kata kunci. Nah, kalau terkait dengan soal kesehatan, infrastruktur hal yang sangat penting, tapi juga yang paling penting juga adalah membangun edukasi tentang kesehatan. Jadi edukasi publik ini harus dilakukan terkait dengan bagaimana healthy lifestyle ya. Healthy lifestyle itu gaya hidup sehat misalnya. Itu saya kira hal yang mutlak dimiliki oleh seluruh warga kita. Karena satu, masalahnya tidak hanya sekedar masalah akses tadi. Akses memang harus diselesaikan. Tapi yang kedua adalah ya bagaimana kita bisa mengedukasi, campaign tentang pola hidup sehat sehingga bisa menyelesaikan masalah kita. Oleh karena itu biasanya edukasi itu juga terkait dengan pendidikan juga. Semakin tinggi pendidikan biasanya ya semakin sadar dan semakin tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan menjaga kesehatan ya. Sehingga menjadi akses pendidikan menjadi juga penting. Namun akses pendidikan ini sekali lagi saya tegaskan holistik. Satu holistik jenjang, tadi saya sampaikan dari jenjang terendah sampai jenjang pendidikan tinggi. Tapi juga holistik dimensi. Dimensi itu kan tidak hanya dimensi kognitif, intelektual, tapi juga dimensi karakter, dimensi aspek soft skill dan lain sebagainya. Sehingga memang holistik yang kita bangun adalah holistik yang baik jenjang maupun dimensi. Saya kira itu akan bisa menjadi modal bagi kita untuk mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa besar pada 2045 nanti. Karena SDM kita kuat. Baik, Prof. Bambang, bagaimana Anda melihat tadi sebenarnya kalau kita bicara soal akses juga ini kan masih menjadi permasalahan ya, soal terkait dengan infrastruktur, distribusi tenaga medis, pendanaan. Anda melihat seperti apa ini ke depan? Saya selalu berpendapat bahwa kalau bicara kesehatan, kita harus mulai dengan satu statement, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, tadi yang kita bicarakan dari gaya hidup yang sehat, makan bergizi gratis, ya, dan kemudian kualitas dari makanan, itu kan semua menuju kepada upaya kita menjadi sehat. Dan tidak perlu kemudian kita membutuhkan jasa dokter, rumah sakit, ya, dan juga tentunya biaya yang tidak kecil ketika kita sakit. Dan tentunya inilah yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah dimanapun, ya. Jadi pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, kemudian saya tertarik dengan salah satu studi yang dilakukan cukup lama ya, waktu itu oleh World Bank, yang menyimpulkan begini. Kalau suatu negara ingin mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia berdasarkan kelompok umur, kan pertanyaannya, kelompok umur berapa yang harusnya mendapatkan alokasi paling besar? Artinya investasinya di mana? Di kelompok mana? Kesimpulan dari studi itu adalah justru yang paling besar kelompok umur 0 sampai 5 tahun. Ya. Kenapa?
Karena kalau tadi kita bicara mengenai stunting, Ya. kalau sudah terjadi stunting di kelompok umur tersebut, istilahnya ini tidak bisa full recover. Ya. Sehingga kita masuk dunia pendidikan, dia kesulitan mengikuti pendidikan, apalagi kita masuk dunia kerja, produktivitasnya rendah, upahnya rendah, ujungnya kemiskinan. Nah, jadi kesimpulan saya adalah kita memang harus mengedepankan pencegahan dengan berfokus kepada kelompok umur 0 sampai 5 tahun. Dan itu menurut saya adalah mutlak. Kalau kita ingin bicara pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Itu mutlak, Pak Menko ya. Ya, mutlak itu mutlak sekali. Kalau dalam stunting itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jadi mulainya adalah mulai dari hari pertama sejak kehamilan. Karena itu adalah faktor penting ya. Biasanya stunting itu kan pemicunya banyak ya, pernikahan dini. Kemudian kekurangan nutrisi pada saat ibu hamil, kemudian nutrisi pada saat anak sampai berusia 3 tahun, sampai 5 tahun bahkan, dan juga air bersih, sanitasi. Ini kan juga hal-hal penting yang harus kita selesaikan. Hal mendasar ya. Hal mendasar. Jadi masalah air ini juga kita harus perhatikan serius juga, ini kualitas air bersih kita. Karena semakin lama kualitas air karena pencemaran industri, karena perkotaan, drainase yang tidak bagus, kemudian dereboisasi juga yang membuat air tanah menjadi penurun dan seterusnya. Ini mengenai kualitas air ini juga harus menjadi perhatian kita, bukan hanya makanan ya dan pelayanan kesehatan, tapi kualitas air, bagaimana kita membuat air itu tersedia bagi rakyat dengan harga yang tidak mahal. Ini jangan sampai orang pedesaan sekarang harus membeli air untuk mendapatkan air bersih, itu juga akan sangat-sangat membebani masyarakat bawah. Baik Pak Pratikno, Pak Bambang dan juga Pak Arief, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita pada hari ini dalam Visi Negarawan dengan tema Bangsa Sehat, Cerdas, dan Sejahtera. Bung Karno mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam demokrasi ala Barat yang hanya menciptakan keadilan politik. Demokrasi Indonesia adalah permusyawaratan yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Bila tercipta keadilan sosial itulah, maka rakyat dapat melaksanakan demokrasi dengan sesungguhnya. Begitu pula pendapat Bung Hatta bahwa persamaan politik belum melahirkan keadilan tanpa persamaan ekonomi. Semua orang tua ingin generasi penerusnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun sejumlah riset menunjukkan mobilitas sosial ekonomi di Indonesia rendah. Artinya seorang anak dari keluarga miskin kemungkinan besar saat dewasa juga akan hidup miskin. Pendidikan dan kesehatan menjadi kunci utama perbaikan nasib. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengatakan cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya. Mari kita bersama menciptakan masa depan Indonesia yang sejahtera. Saya Valentinus Reza undur diri. Sampai jumpa. Metro TV,